Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita berlimpah karunia dan mendapatkan husnul khatimah. Yang terhormat Al-Mukarram wal-Muhtaram guru kita Ayahanda Kiai Haji Abdul Roji Marja, yang semoga terus diberikan kesehatan. Tuan Imam kita Akhifillah Kiai Haji Ahmad Yasin SQMA, Ketua FS3G Bapak Nanang Pramara, beserta keluarga besar FS3G, dan terkhusus juga DKM Masjid Asy-Syahid, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang mendapatkan keistiqomahan. Jamaah, karena kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, orang-orang yang ada di tempat ini, orang-orang yang hadir terlibat dalam acara ini, baik ibu maupun bapak, itu paling tidak ada di dua model manusia. Boleh jadi mereka disebut sebagai pewaris para nabi, boleh jadi mereka disebut sebagai para penghuni surga, min ashabil yamin. Kita buka kitab beliau Al-Hikam Al-Haddadiyah. Ini kan sengaja saya mengawali ini dengan kitab dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, karena lagi kebanyakan orang terpengaruh membenci kaum Sada Ba'lawi. Jadi orang-orang yang punya kebencian, saya yakin betul sih mereka dibayar. Kalau kagak dibayar kagak gemes kayak begitu. Apalagi begurunya sama wamakoli. Iya, dia bilang penjaga gawang neraka siap. Saya puas juga waktu ngaji di TV One, saya bilang inti jangan jadi penjaga gawang neraka, penjaga gawang PSSI aja biar menang terus. Ngomong sama semut, ngomong sama jin, ngomong sama malaikat. Kalau ditanya nanti di kuburan marrobuka jawab Pancasila, kan ngawur nih. Tapi anehnya banyak yang ngikutin. Banyak yang ngikutin. Jamaah, karena itu di akhir zaman, gara-gara urusan dunia, semua mereka menjadi goyah punya akidah. Goyah pak. Wah, saya di TikTok saya yang ngebully banyak betul. Gara-gara saya bilang kalau gue disuruh tes DNA, mendingan gue panggil orangnya, gue tabok mulutnya. Lagi nggak percaya sama orang tua kita. Wah, banyak yang ngebully. Jemaah sekalian berbahagia, yang lebih berabeknya lagi, rada berani, onsehan dibilang gila sama mereka. Ya Allah, emang lagi ngadu domba, ingin memecah belah. Tapi saya bilang Indonesia ini negara penuh berkah, insya Allah dijagain. Ntar juga dia pingsan masing-masing dah tuh. Ada yang gila, ada yang ya udah ente hati-hati aja kalau mau wali. Jamaah sekalian berbahagia, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kita temukan dalam kitab Al-Hikam Haddadiyah bahwa bapak dan ibu yang ada di tempat ini
dalam dua keadaan. Siapa yang bergabung di FS3G, yang istiqomah hadir di FS3G, dalam dua keadaan, imma dia sebagai pewaris para nabi, imma dia sebagai min ashabil yamin. Apa kata beliau dalam hikam hadadiyah? Man tayassarat matalibuhul ukhrawiyah wa ta'assarat matalibud dunyawiyah fahuwa min warasatin nabiyyin. Siapa orang yang dibikin mudah, menjadi mudah baginya untuk mencari urusan akhirat, demen ibadah, demen dia zikir, hadir di FS3G, demen baca Al-Quran, wa ta'assarat matalibuhud dunyawiyah, di waktu bersamaan dia pas-pasan urusan dunianya, tapi tidak menghentikan untuk hadir di majelis taklim, istiqomah di FS3G, maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, fahuwa min warasatin nabiyyin. Ente jangan sembarangin tuh orang, biar ekonominya biasa saja, tapi dia tidak pernah lelah untuk hadir di majelis taklim, majelis zikir, majelis subuh gabungan. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ente mau lihat pewaris Nabi, itu dia orangnya. Sallu ala Nabi. Jemaah yang kedua kata beliau, wa man tayassarat matalibuhul ukhrawiyah wa tayassarat matalibuhud dunyawiyah fahuwa min ashabil yamin. Siapa orang yang diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal akhirat, dan dia diberikan kemudahan untuk mendapatkan urusan dunia, senang dia dunianya, banyak dia punya duitnya, kontrakannya banyak, tabungannya banyak, tapi tidak pernah mau tertinggal untuk hadir di majelis FS3G. Dia demen menghatamkan Al-Quran, dia demen sedekah, dia demen menolong orang yang susah. Maka kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ente jangan jauh-jauh kalau pengen lihat penghuni surga yang masih berjalan di Bekasi, tuh lihat mereka yang kaya yang bergabung dengan FS3G. Duitnya banyak, nggak menghentikan hadir di FS3G. Oh, yang berkata Habib Abdullah bin Al-Haddad, dunia yang berlimpah yang dia dapatkan dari Allah, juga dia diberikan kemudahan untuk mengejar karunia yang dia kekal, bahkan akan menjadi penghantar nanti kebahagiaan di yaumil qiyamah. Itu kan yang ayat tadi saya baca surat Yunus, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyerumu untuk ke daris salam, surganya Allah. Jangan dunia kekecilan, gak pantas buat engkau. Yang pantas buat jamaah FS3G dan siapapun yang demen zikir, demen majlis taklim, dia berguru kepada orang-orang yang merindukan pertemuan dengan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang diseru oleh Allah ke daris salam. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan dia Allah menyeru kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi kita datang kemari karena Allah menghendaki kebaikan buat kita. Makanya tadi saya menyimak, pada saat dalam perjalanan Tuan Imam kita di penghujung ayat bergetar beliau punya suara. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri. Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Bergetar beliau punya suara. Peristiwa yang mengerikan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ini ayat dipilihkan secara apik oleh Tuan Imam kita. Ada 6 wa min ayatihi dalam surat Ar-Rum, secara berurutan, nggak disela sama yang lain. Dan bagian akhir beliau tak mampu menahan getar suaranya, padahal hafizul Quran,
Tetapi lempengan yang ini kita masih ketakutan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, berdirinya itu langit dan bumi, dia kokoh, dan itu semua atas perintah Allah. Bi amri. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Itu yang membuat Kiai Ahmad Yasin tadi bergetar, beliau punya suara. Nanti pada waktunya akan dibangkitkan semuanya. Diseru sekali seruan, semua yang ada di dalam bumi keluar. Tetapi mereka yang bergabung di FS3G aman. Kenapa? Karena Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau engkau bergabung di FS3G saat kondisi ekonomimu biasa-biasa saja, engkau termasuk min warasatin nabiyyin. Tapi bila engkau bergabung dengan FS3G dan kau berlimpah harta, masih tetap duduk bareng di masjid ini, engkau sesungguhnya adalah yang disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, calon penghuni surga. Sallu ala Nabi. Bukan sembarangan Pak, ini majelis. Makanya saya karena dimasukin grup tahu, melihat betul bagaimana ini majelis bukan hanya mengajak kita untuk beribadah dengan jiwa dan raga kita, tapi juga dengan harta kita. Masuk tuh transferan kita lihat. Ada diniatkan buat fulan bin fulan, cuman kita bagian ngimpleng aja. Ngeri kita ntar kalau nongol jadi pada grogi. Ntar ngerinya begitu kita nongol transfer aja di sejuta gitu. Tapi memang ada Pak. Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Aswahani menceritakan seorang tabi'in yang punya guru 13 sahabat, kayaknya nggak ketulungan. Jadi kalau datang ke masjid kita nggak ketemu orang kayak beliau. Kalau datang ke masjid, orang Betawi bilang dia bawa duit sekarung. Datang duluan, orang kaya tapi ke masjid duluan dia. Kan biasanya kalau orang kaya ke masjid sih cuma rada belakangan. Tetap aja namanya orang kaya dan dia suka berbagi, ditungguin. Itu hebatnya orang yang dermawan. Nih ada seorang tabi'in, gurunya 13 sahabat, dia datang ke masjid bawa duit sekarung. Kalau dia ketemu ada jamaah, ada ustadz, ada ahli fikih, ada orang fakir, sorbannya jelek, dia bagi duit sekantong. Besok beli sorban yang cakep, baju yang cakep. Ini kalau ada yang begini keren nih di FS3G. Langsung datang pada bawa sorban main jelek-jelekan karena pengen di. Tetapi ini diceritakan ya Arab. Imam Ghazali bahkan menceritakan pesona akhlak ini orang. Namanya Khaisamah bin Abdurrahman. Dalam kitab Ihya ada cuplikan cerita tentang beliau. Seorang yang disebut Ahlul Quran, Al-A'mash. Ini nama aslinya Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Semua ahli Quran setoran ngajinya sama beliau. Semua orang ahli Quran setoran ngaji kepada Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Imam Ghazali ceritain tentang ini lelaki yang bernama Khaisamah bin Abdurrahman. Kata A'mash, dia bilang begini, ishtakat syatun indi, sakit kambing yang aku punya. Jadi dia punya kambing nih, dia punya kambing sakit. Dan apa kemudian beliau ceritakan, wa kana Khaisamah bin Abdurrahman ya'uduha bil ghadati wal ashi. Dan Khaisamah bin Abdurrahman menjenguk kambing yang sakit itu di waktu pagi dan sore. Kambing sakit ditengokin, ini saudara udah mau mati, Roman masih piora. Kambing sakit ditengokin. Yang cerita Imam Ghazali dalam kitab Ihya, yang bercerita langsung sang ahlul Quran. Jemaah, sampai kemudian dia berkata, wa yas'aluni hal istaufat alafaha,
apakah ini kambing sudah dapat makanannya? Ya Allah, punya hati kayak begitu. Bukan manusia yang kesusahan. Sampai seekor kambing yang sakit dia tengokin dan dia tanya, udah dapat makan apa belum? Dan begitu dia mau pulang, dia bilang ini salah satu karomahnya, ambillah sesuatu yang ada di bawah karpetmu. Karena kata beliau, aku duduk di atas karpet, wa ana ajlisu ala labidi, di atas karpet. Begitu dia pulang, hud ma tahtal labid, kata beliau, ambil yang ada di bawah karpet. Begitu dia angkat, ada duit 300 dinar. Ada duit 300 dinar. Kalau kata Ahmas, sampai-sampai aku berharap andaikan kambingku sakit terus biar dia nengokin terus, katanya. Emang nih kalau ngelihat orang alim, dia kasih bulanannya gajian dan dia beliin budak satu buat berkhidmah. Orang kelewat kaya, nggak boleh sama orang miskin doang, sama orang alim dibeliin budak, dikasih jatah bulanan. Jemaah kita nggak aneh kayak begitu. Ada orang bilang, Ustadz apa bisa begitu? Abu Yazid Al-Bustami itu dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, Said Muhammad Alwi Al-Maliki menceritakan, ini orang punya karomah terbang, jalan di udara. Ditanya, bagaimana mungkin engkau bisa jalan di atas udara, wahai Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Kata beliau, jawabnya ringan. Tairun ya'kulul maitah yamurru fil hawa. Burung yang makannya bangke, dia bisa terbang di udara. Tuh burung makannya bangke, dia bisa terbang di udara. Wal mu'minu asyrafu minat tayri, dan orang yang beriman, orang yang sholat subuh gabungan, orang yang demen zikir lebih mulia dari seekor burung. Kalau burung yang makannya bangkai bisa terbang, maka manusia yang beriman dia lebih mulia dari seekor burung yang kerjaannya makan bangkai. Sallu ala Nabi. Ini perlu kita yakini Bapak Ibu. Kenapa kita hadir di majelis FS3G ini? Dan ini orang mempunyai kebiasaan sampai jadi tanda tanya. Kapan sini Khaisamah baca Al-Quran? Berapa kali dia hatamnya dalam membaca Al-Quran? Ketahuannya menjelang kematiannya. Jadi nggak ada yang tahu dia baca Al-Quran berapa banyak. Ya maaf, ketika mau mati, yang cerita Abu Nuaim Al-Asfahani, kita ketemu dalam kitab Hilyatul Awliya. Yaqra'u Khaisamah ibnu Abdurrahman Al-Qur'ana hatta marida. Dia baca Al-Quran sampai sakit. Baca Al-Quran sampai sakit. Menjelang kematiannya, faja'athu imra'atuhu, datang kepadanya istrinya. Wa jalasat baina yadayhi wa bakat. Dia duduk di depan suaminya Khaisamah bin Abdurrahman dan dia menangis. Emang begitu. Ketika ditanya mayubkiki, apa yang membuat kau menangis? Al-mautu la budda minhu, kematian yang tidak boleh tidak terjadi darinya. Karena dia ngelihat suaminya mau mati. Bini yang mana juga kalau mau ditinggal mati sama lakinya sedih. Makanya kalau lagi masih hidup jangan diomelin mulu. Biasanya kalau bini tukang diomelin mulu, laki diomelin mulu sama bini, biasanya umurnya pendek, stres dia. Walaupun ada potensi jadi wali. Walaupun ada potensi jadi wali. Pokoknya kalau ente sabar punya bini tukang ngomel, ente jadi wali cepet. Itu ngomelnya bikin ente jadi wali. Bagaimana dengan solehanya? Dunia beserta isinya nggak bisa menyentuh kemuliaan istri yang soleha. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia beserta isinya nggak berbanding seimbang dengan seorang istri yang soleha.
Jadi kalau istri soleh sampai kayak begitu, punya kedudukan. Istrinya nangis. Dan kemudian ditanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Dia bilang bahwa ini adalah menjelang kematianmu. Dan dia berkata istrinya kepada suaminya, ar-rijalu ba'daka alayya haramun. Dia bilang sama suaminya, lelaki yang manapun setelah engkau mati, setelah bersamamu, atasku haram. Seakan dia ingin berkata, wahai suamiku, jangan pernah kau ketakutan, aku tunjukkan kesetiaanku. Tidak ada lelaki manapun yang pantas menggantikanmu. Dia ingin membuat suaminya merasa senang, tapi dicuekin sama suaminya. Dia bilang, bukan itu yang aku inginkan. Lu mau kawin lagi terserah, kagak juga terserah. Yang dia pesan, jangan sampai rumahku dimasuki oleh seorang lelaki dan dia adikku dan dia fasik, sementara aku menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi baru ketahuan dia hatam Al-Quran 3 hari sekali. Orang kaya kalau ke masjid bawa duit sekarung, ini udah seminggu sekali kotak amal, hari Jumat gocengan. Oh iya Pak, janganlah, malu kita sama Allah, malu sama yang punya masjid Baitullah. Masa ente datang pakai motor, pakai mobil, cuma narok ceban. Ente kagak tahu ngurusin kebersihan, bayar AC. Udah gitu pakai minta masuk surga lagi. Ya emang sih surga dibelinya dengan amal demi mengharapkan rahmat Allah. Tetapi jamaah, saya ingin lanjutkan bahwa kelompok kedua itu adalah orang yang kaya, yang dia berinfak di jalan Allah dengan kekayaannya dunia akhirat. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu dia min ashabil yamin. Tapi ada yang kelompok ketiga, wa man tayassarat matalibuh dunyawiyah wa ta'assarat matalibuhul ukhrawiyah fahuwa minal mustadrajin. Ada orang kaya nggak gabung sama FS3G, ngeremehin FS3G, padahal dia liwat, padahal dia lihat, padahal dia tahu ente kaya, tapi nggak ikut acara di mana kumpulnya orang-orang mengharapkan keridhaan Allah. Ente boleh jadi kaya, tapi sabda Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, engkau termasuk orang yang sedang diberikan istidraj, diberikan siksaan lewat nikmat dari Allah. Itu dia istidraj. Sebelum mati kudu hina, sebelum mati kudu terbalik. Tapi yang berabe adalah ada orang yang kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa man ta'assarat matalibud dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa minal mamqutin. Kalau ente ketemu ada orang yang dunianya susah, ibadahnya kagak tertarik, belangsak urusan dunia, belangsak juga urusan akhirat, ente mau lihat ada seorang hamba yang dibenci oleh Allah, tuh dia orangnya. Udah duitnya kagak, sama ibadah kagak, kan jadi double nih. Dunianya susah, akhiratnya susah. Tapi kalau ada orang yang pas-pasan urusan dunianya, dia demen ibadah, ente nggak boleh kecilin. Min warasatin nabiyyin. Maka dari mimbar FS3G ini saya ingin mengingatkan, kita kudu bersyukur bahwa ketika engkau bergabung di sini bukan cuman kemauanmu, tapi Allah pilih orang-orang yang istiqomah. Bagian akhir, biar kita tahu. Bagian akhir, boleh ya? 5 menit lagi boleh? Boleh 5 menit lagi. Ini karena kisah nyata. Karena kisah nyata. Sebulan yang lalu saya diundang ngisi pengajian majelis burdah di daerah Brebes. Daerah Brebes. Itu jamaah yang hadir 10.000 orang lebih. Karena acara itu setiap sebulan sekali. Atau dia setiap Senin Pahing. Jemaah. Ketika saya diundang di situ. Dan begitu banyak orang. Macet total. Saya diberikan kesempatan buat ngisi pengajian. Dari lantaran saya satu waktu ceramah, kalau nggak salah di FS3G,
Kemudian di YouTube saya mengutip kitab Abwabul Faraj Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ngeliat YouTube saya itu. Karena ini adalah kitab gurunya, guru beliau, maka saya diundang. Bilang kepada muridnya, tolong undang orang ini datang ke Brebes. Karena dia telah membawa nama kitab guru saya, saking senangnya. Saking senangnya nama kitab gurunya kita bawa. Karena itu waktu saya ke sana diijazahin semua kitab Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Berkahnya itu majelis. Kalau nggak salah majelis FS3G. Jemaah, ketika saya ceramah, baru 10 menit, di depan 10.000 orang lebih, itu ada orang persis di baris ketiga depan saya. Anak muda, tiba-tiba pingsan, jatuh dia. Ini kisah nyata. Kemudian digotong. Saya ceramah sekitar 30 menit, begitu selesai bercengkrama, pulang sampai hotel jam setengah 12. Panitia nyampe. Ini saya mau singkat ceritanya. Nyampe ke hotel cuman mau cerita. Ya Ustadz, antum mau tahu nggak tadi siapa yang pingsan? Oh iya, siapa yang pingsan? Itu jamaah dari kampung sebelah. Yang memang itu acara buat umum. Oh mobil, ada yang mobil bak itu kalau di kampung. Dia pingsan. Dipegang sama saya punya teman. Nggak sadar-sadar nih orang. Akhirnya saya disuruh abuya, disuruh pegang. Saya bacain sholat Fatih. Tiba-tiba dia sadar langsung. Ini kisah nyata Pak, Ibu. Biar kita tahu nih majelis kelewat dahsyat. Ketika dia sadar, saya tanya, Mas, ente pingsan kenapa? Dia bilang, bagaimana saya nggak mau pingsan Ustadz? Di depan itu saya melihat cahaya yang begitu terang sampai mata saya nggak sanggup untuk melihat dan saya terpelanting jatuh nggak sadarkan diri. Jadi bacaan yang dibaca Al-Quran, bacaan maulid, bacaan zikir semuanya kalau disingkapin kita punya mata, kau akan melihat ruangan ini dipenuhi dengan cahaya. Ini terjadi jemaah. Disingkap dia punya mata, saya merasa bahwa ini pesan dari Allah supaya saya tambah yakin. Ente kudu tahu energi majelis zikir, majelis di mana berkumpulnya banyak orang dibacakan Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah, bahkan sebelum subuh, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Karena saya udah ngeliat dari YouTube-nya tuh, wah udah mulai nih. Karena emang kepikiran jangan sampai kebablasan. Apalagi dari Mekah udah ngingetin aja Ustadz Ahmad Maulana, waduh dari Mekah, pinter banget lagi, bikin hati kita gede. Aneh lagi di pasar ini, ente mau baju ukuran berapa? Ya gede dah. Udah kita jadi melek. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua, tambah istiqomah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.